Isian bahan-bahan yang diperlukan di sini ada kentang 1 kilo, kemudian wortel. Sini wortelnya Uma menggunakan sebanyak 300 gram. Kemudian bawang merah di sini kurang lebih setengah on ya. Lalu ayam yang sudah direbus lalu dipotong kecil-kecil, bebas ya untuk ukurannya. Di sini Uma menggunakan kurang lebih 200 gram. Kemudian bawang bombaynya cukup 1 buah aja seperti ini. Lalu di sini juga ada susu kental manis. Kemudian ada susu UHT full cream. Kemudian untuk kejunya di sini menggunakan 200 gram. Lalu secukupnya garam. Nanti ada juga bumbu penyedap. Untuk bumbu penyedapnya bebas. Kalau tidak pakai juga nggak masalah, bisa diganti dengan gula. Lalu ada merica bubuk. Panaskan sedikit minyak. Setelah panas, kemudian kita masukkan bawang bombay, kemudian masukin juga bawang merah. Lalu aduk bawang, biarkan hingga harum. Setelah bawang layu seperti ini, selanjutnya kita masukkan kentang. Kemudian kita masukkan juga wortel. Dan terakhir kita masukkan susu UHT full cream. Kita masukkan semuanya, yaitu sebanyak 1 liter. Aduk rata susu. Lalu kita aduk susu, kentang, dan wortel. Sekarang kita masukkan juga ayam yang sudah direbus dan dipotong kecil-kecil. Untuk ukurannya sesuai selera ya, bisa besar-besar kalau mau juga. Kemudian kita masukkan keju yang sudah diparut. Lalu aduk keju hingga merata. Nah, sekarang setelah mendidih, kita masukkan garam, secukupnya, kemudian merica bubuk 1 bungkus. Di sini Uma menggunakan ladaku ya, dan 2 bungkus penyedap rasa. Ini opsional ya, kalau tidak menggunakan penyedap rasa juga tidak apa-apa. Lalu kita aduk rata. Kita masukkan 8 sendok susu kental manis. 8 sendok makan ya. Kita siapkan 2 sendok makan tepung terigu dan 250 ml air. Kita campurkan air ke dalam tepung. Kemudian kita aduk rata sampai tidak ada gumpalan.
Dan kentang sudah lembut. Sekarang kita masukkan tepung yang sudah kita aduk tadi. Tepung yang sudah kita campur dengan air tadi. Tepung ini berfungsi untuk membantu adonan agar menjadi lebih kental. Karena kan di sini kita bisa lihat teksturnya masih berair. Nah, dengan ditambah tepung tadi, maka isi risoles akan mengental. Lalu kita aduk hingga rata. Kita biarkan lagi sampai mendidih agar tepung tadi masak. Terus aduk isian risoles agar tidak hangus. Karena kalau tidak diaduk, biasanya tepungnya akan mengendap di bagian bawah sehingga bisa menyebabkan hangus. Nah, setelah isian risoles jadi mengental seperti ini dan sudah meletup-meletup, artinya si tepung sudah masak. Dan isian risoles siap digunakan untuk membuat risoles. Risoles yang diperlukan di sini yaitu 1 buah telur utuh ya. Kemudian 300 ml air. Lalu di sini ada 100 gram tepung terigu protein rendah, tepung tapioka 10 gram, garam dapur 5 gram, dan minyak kurang lebih 15 gram. Masukkan telur ke dalam adonan tepung. Kemudian kita campurkan juga air ke dalam adonan tepung. Kemudian kita aduk menggunakan whisk. Menggunakan teflon kurang lebih berukuran 16 cm. Kita bisa menggunakan centong. Di sini menggunakan centong sayur seperti ini ya. Jadi takarannya insya Allah pas, 1 centong pas untuk 1 teflon berdiameter 16 cm ini. Panas, kita masukkan 1 centong adonan ke dalam teflon. Kemudian kita ratakan seperti ini. Lalu kita biarkan hingga kulit risoles matang. Lalu kita goyang-goyang sedikit. Kalau sudah bergerak, artinya kulit risoles sudah matang. Baru kita letakkan ke dalam wadah. Terus lakukan hingga adonan habis ya. Resep kulit risoles tadi itu biasanya Uma bisa mendapatkan sampai dengan 15 lembar kulit risolesnya. Jadi kalau nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya butuh 30 buah risoles, jadi tepungnya tinggal dikali 2 seperti itu dan seterusnya. Jadi estimasi satu resep itu bisa memperoleh sampai dengan 15 lembar risoles. Bisa lihat ya, kulitnya tebal dan tidak mudah sobek. Tuh, tidak mudah sobek ya. Nah, sekarang tinggal kita beri isian risoles yang sudah matang tadi. Nah, jadi kalau sudah dingin, itu isian risolesnya akan mengental seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang letakkan 1 sendok isian risoles di atas kulitnya. Kurang lebih 1 sendok ya. Bebas sih, sesuai dengan budget atau harga jual kita. Lalu lipat bagian bawahnya, lalu kita tarik bagian samping kanan, lalu bagian samping kirinya, kemudian sedikit ditekan, lalu kita gulung, jadilah seperti ini. Kita tinggal melapisi risoles dengan tepung panir atau tepung roti. Kita siapkan dulu bahannya.
Nah, untuk bahan lapisan risoles, di sini Uma menggunakan tepung terigu, kemudian putih telur, dan tepung roti. Di sini Uma menggunakan tepung roti yang berwarna oranye agar hasilnya lebih cantik. Kalau misalnya kita tidak punya si putih telur, maka bisa opsionalnya pilihannya kita bisa menggunakan tepung terigu yang dicampur air, kemudian kita larutkan sampai kekentalan yang sedang, kemudian baru kita lapisi si risoles ke dalam tepung yang sudah dilarutkan air tadi, baru langsung ke dalam si tepung panir atau tepung roti. Nah, kalau untuk menggunakan bahan-bahan ini, tahapannya yang pertama kita masukkan risoles ke dalam terigu, lalu kita masukkan ke dalam putih telur, kemudian kita tiriskan, jadi putih telurnya jangan sampai masuk ke dalam tepung roti. Nah, sampai kering seperti ini, baru kita masukkan ke dalam tepung panir. Lalu kita ratakan. Nah, di sini untuk tepung rotinya sudah Uma blender kasar aja agar tekstur si tepung rotinya lebih halus sehingga risolesnya bisa tercover lebih rapi seperti ini. Nah, sudah jadi, mudah kan? Yes. Nah, sudah beres dan siap digoreng. Jadi, kalau misalnya mau dijadiin frozen, ini bisa banget. Cukup dimasukkan ke dalam wadah tertutup, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Biasanya Uma ini bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi alhamdulillah belum 1 bulan, pasti sudah habis. Nah, jadi ini bisa banget dijadiin stok cemilan di rumah. Jadi kalau pengen ngemil tinggal goreng. Untuk menggoreng risoles, kita membutuhkan minyak yang lumayan banyak. Jadi setidaknya risoles harus benar-benar kerendam pas digoreng. Apinya pun kita menggunakan api lumayan besar. Nah, setelah dirasa minyak cukup panas, kita masukkan risoles ke dalam minyak. Jadi sebenarnya risoles ini kan pada dasarnya udah pada mateng. Jadi tujuan dari menggoreng ini sebenarnya hanya untuk ngematengin si tepung roti bagian luarnya aja. Untuk kulitnya dan isiannya itu sudah matang semua. Jadi ngegorengnya pun nggak lama. Nah, pastikan risoles berendam seperti ini ya, agar tidak pecah. Jangan diaduk-aduk, dibiarin aja dulu. Jadi gorengnya nggak boleh diaduk-aduk ya, cukup didiamin aja. Nah, kalau mau masukin risoles yang selanjutnya, kita diamin dulu sebentar. Tujuannya adalah agar si minyak menjadi panas lagi. Karena kalau minyaknya nggak panas, udah kita masukin risoles, biasanya risolesnya akan cenderung menyerap banyak minyak seperti itu. Nah, setelah dirasa cukup panas, bisa kita masukin lagi risolesnya. Tara, sudah jadi. Jangan lupa setelah digoreng bisa ditiriskan dulu di atas tisu agar minyaknya benar-benar menyerap. Dan hasilnya risoles menjadi kering, gurih, dan creamy seperti ini.